Jawa Baratnya baik. Ada begitu pakai ikat turun di Medan, Jawa Barat ya. Ada turun di Jogja, Jawa Barat. Kan kamu juga ikut, kalian semua juga ikut. Siapa dulu dong? Berhentinya oke. Gak ada, bang. Nah ini yang saya maksud, mudah-mudahan seluruh ikhtiar ini berjalan dengan baik. Dan terakhir saya mohon maaf pada para ASN di Jawa Barat kalau jarang ketemu dengan saya. Kenapa? Karena setahun ini saya memutuskan tidak akan kantor. Saya setahun ini memutuskan untuk terus keliling menstimulus para bupati, karena saya mendampingi para bupati itu berani ngambil keputusan, berani ngambil tindakan. Kemudian menstimulus para kepala desa, para camat untuk mau bergerak demi kebaikan daerahnya. Dan Anda bisa lihat hari ini muncul para bupati yang berani. Anda lihat Kabupaten Bogor hari ini sudah rapi. Dulu namanya Cibinong tidak tertata, hari ini tertata. Geser lagi Kota Bekasi sudah mulai rapi, taman-tamannya indah, sungainya mulai bersih. Geser lagi Kabupaten Bekasi sudah mulai rapi lagi. Geser lagi Subang, beberapa titiknya sudah mulai bersih. Purwakarta sudah mulai bersih, sudah pada berani. Cianjur, bupatinya sudah berani. Kenapa? Karena merasa gubernurnya ada melindungi. Nah, tugas saya gubernur itu adalah menstimulus mereka untuk berani mengambil keputusan. Dan gubernur ada di sampingnya akan melakukan pembelaan selama mereka melaksanakan tugas dengan baik dan untuk kepentingan negara. Dan saya sampai ke Pak Sekda, pembelaan saya itu sampai ke kepala sekolah dan guru. Saya itu tiap hari HP saya itu dibuka. Kepala sekolah kalau ada masalah itu komunikasi langsung. Kamu ambil keputusan ini. Wakil kamu ambil keputusan ini. Nggak usah takut ada saya. Itu caranya. Kenapa? Pemimpin tidak boleh berlari ketika anak buahnya menghadapi masalah. Dia harus ada untuk membela. Itu pemimpin. Dan pemimpin harus berani, mukanya keciprat kotoran hewan. Utai kebok berani. Jangan apa? Jangan pemimpin selalu tampil ketika baik. Jangan. Pemimpin harus berani. Nah ini saya maksud, dan nanti regulasinya hari ini penerimaan siswa baru saya mengambil langkah-langkah yang berbeda dengan tempat lain. Saya berikan stimulus dengan satu target saya adalah tidak boleh ada anak Jawa Barat yang putus sekolah. Kalau ada anak Jawa Barat miskin, tidak melanjutkan sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri, maka gubernurnya berdosa, maka sekdanya berdosa, maka kepala dinas pendidikannya berdosa, maka kepala sekolahnya berdosa, kepala UPTD-nya berdosa. Kenapa berdosa? Anda meminta rakyat untuk sekolah, tapi Anda menolak rakyatnya sekolah. Ingat, kita meminta rakyat kita untuk sekolah. Setelah rakyat kita daftar sekolah, lantas kita tidak menerima. Terus itu negara meminta rakyat untuk sekolah, tapi negara mengusir anaknya dari sekolah. Tidak boleh. Ini cara berpikir, cara bertindak. Harus dicari cara. Kenapa? Lebih baik dia di musola belajarnya, tapi dia sekolah, daripada dia nongkrong di pinggir jalan jadi geng motor. Itu saya tidak mau suatu saat. Kenapa ada orang bunuh diri? Saya kasih tahu ya, ada. Bayangin, andai kata orang Cirebon itu, anak Cirebon yang minum karbol meninggal karena ingin sekolah. Udah lah Pak, taruhan udah Jawa Barat itu guncang. Pak Sekda ngomong pendidikan tinggi-tinggi, kepala dinas seperti tadi udahlah selesai itu. Kenapa? Ada rakyat bunuh diri karena ingin sekolah. Itulah karena saya waktu itu lagi di jalan baca berita, saya langsung telepon
dalam waktu 1 jam, ini ajudan saya, dalam waktu 1 jam kamu harus nyampe di Cirebon. Dalam waktu 1 jam itu kamu harus ngambil tindakan membebaskan dia dari biaya rumah sakit. Dalam waktu 1 jam itu kamu harus bisa tebus ijazahnya yang belum ditebus di pesantren. Dalam waktu 1 jam kamu harus bisa anak itu dijamin masuk sekolah negeri. Kalau saya prosedural bertindaknya, sudahlah, di Jawa Barat ini banyak masalah yang tidak bisa selesai. Kalau menangani kasus Desa Tangkil Kabupaten Sukabumi yang sudah ramai kemana-mana, saya prosedural, saya rapat musbida dulu, kajian dulu, paparan dulu, sudah api sudah menyala di mana-mana. Tapi saya akan mengambil tindakan, ditemuin orang apa masalahnya, kita selesaikan, selesai. Jadi tidak bisa masalah selesai di meja dan di depan laptop. Masalah harus selesai di lapangan, di tempat masalah itu berada. Tidak bisa mencintai pasangan hidup hanya dengan sayang dan cinta, bebek, I love you dalam setiap waktu. Cintanya harus diwujudkan dengan transfer dalam setiap bulan sesuai dengan keinginan. Karena betul kan?